Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bersyukur kita bertemu pada pertemuan yang kali ini yang kita akan mengkaji masa kehidupan kita masih pada satu, yaitu mengenai hidup, di mana Dr. Buya Hamka membagi bab satu hidup ini dengan subbab, yaitu akal untuk manusia, menyusun kerja, akal, alamat, timbangan orang berakal, memperhatikan akal, tanda orang berakal, dan guna akal. Dan pada malam hari ini, pas tentang akal untuk manusia. Di sini Buya Hamka mengemukakan bahwa manusia itu jenis hewan juga. Jadi beliau mengemukakan bahwa manusia itu sesungguhnya, tetapi dia dilebihkan dengan akal. Jadi dengan akal itulah bersandar segala perkara yang wajib dia lakukan atau wajib dia tinggalkan. Adapun hewan jenis lain yang dirasainya hanyalah semata-mata kelezatan perasaan kasar. Kejarnya kelezatan itu dengan tidak menimbang dan memikir terlebih dahulu. Yang bagi manusia, akal itulah menjadi penjaganya dan yang menguasainya. Meskipun suatu perkara dipandangnya lezat untuk badannya, belum tentu dia mau mengerjakan kalau belum mendapat persetujuan dari akalnya. Tampak olehnya harta orang lain yang amat bagus, tetapi akalnya melarang mengambil dan mengganggu hak orang itu. Ingin dia kepada seorang perempuan cantik, tapi lantaran menurut pertimbangan akalnya, mendekati perempuan itu kalau tidak dengan jalannya akan menjatuhkan martabatnya. Maka rasa lezat yang diinginkannya itu dia tahan saja. Dia tidak mau hilang hijab malu pada dirinya, kecuali orang yang akalnya telah lemah dan nafsunya serta syahwatnya lebih kuat, yang telah tuli telinganya dari mendengar seruan batin dan akalnya. Orang yang begini mudahlah terperosok dan mudahlah memikul malu. Jadi di sini Buya Hamka mengemukakan bahwa untuk membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akalnya, di mana dengan akal itu kita mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh. Lebih lanjut, Buya Hamka mengatakan bahwa dengan adanya rasa malu pada orang yang berakal, terbukti bahwasanya memperturutkan kelezatan badan itu tidaklah mendatangkan keuntungan bagi manusia. Insan yang kamil, manusia yang hendak meningkat kesempurnaan, selalu memandang hina akan perkara yang memang pantas dihinakan dan selalu pula memuliakan barang yang patut dimuliakan, yang patut ditimbang, yang patut dimuliakan. Makanya ialah untuk melengkapi hidupnya, bukan karena hendak buncit perut dan menurut enak selera. Dengan akal itulah manusia dapat memikirkan besarnya nikmat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemuliaan dan ketinggian yang tiada ternilai. Sehingga dia terlepas daripada kehinaan. Dengan akal itu, jenis manusia dilebihkan daripada jenis hewan lainnya. Akal tiap orang itu berbeda-beda pula, sebagaimana berbeda badan kasarnya satu sama lain. Lain warna kulitnya, lain bentuk badannya, maka lantaran akal itu berlain pula keinginannya, lain pula tujuan hidupnya, lain pula pertimbangannya dan perasaannya. Berlain pula garis yang dilalui masing-masing. Semua buat mencukupkan. Tetapi lantaran bukan akal saja yang dianugerahkan Allah, bahkan di samping itu ada pula nafsu. Sebab kita manusia termasuk jenis binatang pula, maka tidaklah kita terlepas daripada garis sebagai manusia. Tidaklah ia sunyi dari kesalahan, keteledoran, kesilapan, dan kegagalan. Sebab itu, kita tidak boleh memaksa diri di atas dari kesanggupan manusia, atau mendakwakan barang yang sebenarnya tidak ada pada kesanggupan kita. Kita hanya menjaga langkah, mengawasi dan menimbang.
Ini yang kami mengungkapkan bahwa ada keterbatasan pada diri manusia karena dia memiliki nafsu yang selalu menginginkan sesuatu yang lezat dan enak. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa sebagaimana terpandang hina dan terpencil dari masyarakat orang yang meninggalkan bahasa ibunya atau bahasa tanah airnya, yang dengan dia lidahnya lebih sanggup menerangkan segala perasaan hatinya, lalu meminjam bahasa dan logat orang lain semata-mata karena hendak menjadi megah, maka lebih terpandang hina lagi manusia yang lebih melebihi daripada kekuatan dan kesanggupannya, atau memilih yang sebenarnya bukan pakaiannya. Akal itulah yang menyuruh manusia menjaga dirinya dan mengatur beri kehidupannya. Jangan meniru orang lain sebelum dipikirkan apakah yang ditiru itu cocok dengan dirinya. Yang lebih utama menurut akal ialah mengukur bayang-bayang diri, mengenal siapa diri, dan berusaha memperbaiki mana yang telah rusak. Seorang bintang film, seorang pemain tonel, berkali-kali mengadakan repetisi untuk menyesuaikan dirinya dengan lakon yang akan dijalankannya. Maka kita, seluruh manusia ini lebihlah berhak untuk merepetisi diri kita supaya menjalankan lakon yang akan kita jalani pula dalam lakon hidup dan tonel hayat. Jadi, Yoham mengungkapkan bahwa seorang artis dalam melakukan sesuatu, dia melakukan pengulangan-pengulangan agar yang dilakukannya itu baik. Maka sudah selayaknya kita juga seharusnya melakukan perbaikan-perbaikan akan apa yang kita lakukan. Sehingga dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita akan menjadi lebih baik. Ekonomi ada orangnya, perniagaan ada orangnya, ulama ada orangnya, kesenian ada orangnya. Pedang panjang di lapangan perang ada pahlawannya. Pedang kecil di lapangan kertas yang bernama pena ada pula panglimanya. Ini menunjukkan bahwa semua orang itu ada bidang-bidangnya. Semuanya tidaklah perkara mudah. Semuanya harus menempuh perjuangan dan percobaan. Siapa awas teruslah dia maju dan menang. Tapi ada pula yang jatuh lalu tegak dan jatuh lagi. Tapi tegak pula kembali. Kejatuhan pertama dijadikannya pelajaran untuk menempuh kesulitan yang kedua. Dan ada pula yang jatuh tapi tidak bangun lagi. Tidak bangun lagi selama-lamanya. Perjuangan demikian tidak ada pada binatang, hanyalah pada insan, pada manusia. Dan itulah kekuatan yang mereka rasain. Jadi manusia hendaknya tidak mudah berputus asa. Bila jatuh, bangkit lagi, gagal, coba lagi. Demikian terus. Selain dari hal ihwal manusia yang umum atau yang khusus itu, ada pula hal yang ketiga. Nasib yang laksana jalan terentang yang akan dilalui dan cara mereka melaluinya. Maka mahkota dan mahligai pangkat dan kehormatan, kekayaan dan kemiskinan, dan yang lain sebagainya, hanyalah barang pinjaman yang tidak kekal adanya. Ganti-ganti datangnya sebagaimana pergantian hari. Tidak ada yang dapat menangkap kakinya. Tetapi yang tak akan terpisah daripada manusia, yang ditanggung tidak akan meninggalkan manusia, atau yang ditinggalkan, ialah sifat batin dan kekayaan batin. Walaupun uang pergi dan datang, pangkat naik dan jatuh, namun kekayaan jiwa itu tidaklah akan meninggalkan diri. Umpamanya ialah ilmu, hikmah, budi, bahasa, insaf, dan sabar. Jadi inilah yang menjadi ukuran. Jadi dia mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ditanggung mungkin akan meninggalkan atau ditinggalkan. Bisa harta, pangkat, yang tinggal itu sifatnya adalah kekayaan batin. Ini beliau mengungkapkan bahwa yang tidak akan terpisah daripada manusia, yang ditanggung tidak akan meninggalkan manusia atau ditinggalkan, ialah sifat batin dan kekayaan batin. Dia mengungkapkan batin dan kekayaan batin itu tidak akan tinggal dan meninggalkan. Lebih lanjut, ini ranting mewarisi dahan. Dahan mempusakai pohon. Akan tetapi ada pula buah yang terbit dari jambu, cangkukan lebih sedap daripada buah jambu asalnya. Dengan lain jalan, pernah juga jalan yang dilalui anak tidak sama dengan jalan yang dilalui ayahnya. Semuanya itu terjadi apabila karena perbedaan kesanggupan, tegasnya perbedaan akal. Sebaliknya lagi, bila kelihatan berkumpul orang jahat yang durjana, maka mata orang akan dapat memperbedakan mana penjahat yang asal usulnya jahat dan mana penjahat
yang ada juga mempunyai asal-usul baik. Semuanya ini harus kita perhatikan untuk memperbedakan kekuatan. Maka sebelum kita maju dalam menentukan tujuan hidup, hendaklah kita pandai memilih mana yang cocok buat diri, jangan mana yang disukai saja. Anak muda kerap kali tidak insaf akan hal itu, karena darahnya masih muda dan panas. Ada anak muda melihat orang lain senang makan gaji, dia tidak makan gaji. Padahal dia lebih cocok dengan dia bukannya makan gaji, tetapi berniaga. Ada pula yang melihat orang yang jadi jurnalis atau pengarang, dia tidak jadi jurnalis pula atau pengarang. Padahal lebih sesuai dengan dirinya jika ia menjadi orang kaya. Ada pula pemuda yang hendak diperbuat oleh ayahnya menurut maunya saja, bukan menurut kelayakan dan cocok dengan anak itu. Ada pula yang kena angin orang lain hingga hilang. Tapi ada lagi golongan ketiga yang mempelajari pekerjaan sebelum ditempuhnya, menimbang sebelum berjalan dengan kemerdekaan. Pendapat memakai pakaian yang sesuai dengan tubuhnya, inilah yang paling besar. Tetapi inilah yang paling besar. Artinya Bu Hamka ingin mengingatkan kita bahwa semua manusia itu punya kemampuan yang berbeda. Namun dia punya piranti untuk mempertimbangkan mana yang baik dan yang buruk, itulah akal. Semuanya harus dipertimbangkan agar kita dapat menjalani hidup baik dan dapatlah membedakan antara kita dengan hewan lain yang tidak. Demikian bahasa mengenai akal untuk manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.